P5. Di sini kami sifatnya beraktif dan merefleksi, merefresh dan saling menguatkan karena kami percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan apa itu P5. Untuk kelas 1 dan 4 ini sudah tahun yang kedua, untuk kelas 2 dan 5 ini baru tahun yang pertama. Di sini tadi Budi sudah menyampaikan banyak hal tentang apa itu P5. Saya akan lanjutkan tentang tadi untuk di SD itu ada 6 tema yang bisa kita pilih, dan untuk pelaksanaannya itu bisa tadi selang-seling, juga bisa dari semester 1 satu tema sistem blok dan semester 2 tema yang kedua. Itu untuk pemilihan temanya. Dan untuk pelaksanaannya kemarin itu untuk Kecamatan Peninsula disepakati ketika melaksanakan kegiatan proyek itu supaya anak fokus itu difokuskan setiap 1 minggu sekali setiap hari Sabtu. Tetapi ketika pihak sekolah itu bisa merubah, jadi itu tidak wajib, bisa dilaksanakan 2 jam setiap hari di jam terakhir itu juga bisa. Jadi ketika melaksanakan proyek tiap hari Sabtu itu tidak wajib. Ketika SD 1 Rejosari mau mencoba untuk setiap hari melaksanakan proyek di jam terakhir itu juga boleh. Untuk yang tema-tema tadi sudah disebutkan. Di sini saya hanya akan melanjutkan ini tentang jamnya. Di sini untuk SD itu 224 jam 1 tahun. 1 tahun itu kalau kita memilih 2 tema itu dibagi 2. Tapi kalau memilih 3 tema juga boleh, dari 224 itu bisa dibagi 3. Kita menyesuaikan tema berapa saja yang akan kita pilih. Di sini untuk tahap-tahapnya. Dan tadi betul apa yang dikatakan Bu Handini, ketika awal-awal pertama itu P5 itu kita cenderung pada produk yang dihasilkan. Bagaimana kita menampilkan anak itu harus bisa apa, tetapi intinya dalam P5 itu prosesnya yang kita harapkan, bukan produknya. Jadi seumpama dalam 1 tema itu kita melaksanakan 16 aktivitas. Jadi kita harapkan dalam aktivitas 1 sampai aktivitas yang terakhir itu anak itu meningkat dalam karakternya, terutama dalam dimensi-dimensi apa yang akan kita pilih. Jadi bukan berfokus pada prosesnya. Ini tadi, ini saya garis bawahi di sini seumpama contoh ya Bapak Ibu. Di sini kita mengambil proyek temanya gaya hidup berkelanjutan. Biasanya kita keliru. Yang kita ukur itu kreativitas siswa itu ketika membuat poster. Bagaimana poster itu yang bagus, yang menarik itu yang kita fokuskan. Tetapi yang paling tepat dalam perjalanan P5 itu kita mengukur kemampuan selama proses pengerjaan poster. Kriteria penilaiannya itu berupa kemampuan dalam mengelola pekerjaan secara mandiri dan mengembangkan ide selama pembuatan poster. Jadi ketika tema itu seumpama kita pilih dan hasil akhirnya itu poster, yang kita nilai setiap aktivitasnya itu bagaimana anak itu berproses dari seumpama aktivitas 1 belum bisa apa-apa, belum bisa mandiri, nanti bisa berlanjut. Itu yang kita harapkan dalam P5. Ada elemen dan ada sub-elemen. Tema itu dalam tingkatan sekolah dasar tadi ada berapa tema yang bisa kita pilih? Ada 6, ada gaya hidup berkelanjutan dan sebagainya. Itu tema ya Bapak Ibu, tema. Terus dimensinya itu apa saja kira-kira tadi? Gotong royong, beriman, bertakwa, itu dimensi. Jadi kita tidak tahu temanya apa, dimensinya apa. Terus dalam dimensi itu ada elemennya. Dalam elemennya itu ada sub-elemennya. Jadi ketika dalam proses P5 itu yang kita fokuskan itu pada sub-elemen. Jadi ketika kita memilih tema, nanti dalam tema itu kita turunkan menjadi dimensi, terus elemen dan sub-elemen. Di sini tadi tema yang sudah Putri terangkan tadi, untuk SD itu ada 6 tema. Di sini dimensinya, dimensi itu ada 6 dimensi. Bapak Ibu sudah tidak asing, sudah kenal, bahkan sudah hafal apa itu dimensi profil pelajar Pancasila. Biasanya ini Bapak Ibu saya juga tidak hafal dan harus membuka catatan antara ketika kita sudah hafal dimensi, elemen apa yang terkandung di dalamnya dan sub-elemennya. Di sini contoh, dalam dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam dimensi ini itu ada 5 elemen. Dan nanti kita bisa memilih salah satu. Contoh ketika kita pilih dimensi beriman dan bertakwa, kita memilih akhlak beragama. Nah, dalam akhlak beragama itu sub-elemen apa yang akan kita angkat, itu kita memilih salah satu. Jadi di sini saya juga tidak tema, contohnya di SD Negeri 1 Peninsula dalam tema 1 itu tidak sama nih Bapak Ibu. Contohnya di SD kami itu dalam 1 semester itu terdiri dari 16 pertemuan, 16 kali Sabtu ya, dalam melaksanakan tema 1. Itu kita harus terdiri dari 5 tahapan ini. Jangan sampai ketika proyek itu baru pertemuan 1 kita sudah di tahap aksi atau kita sudah menghadirkan suatu
kelas rendah, seumpama kelas 1, 2, anak itu belum ketika kita berganti dari mata pelajaran ke proyek itu kita kenalkan dari sedikit demi sedikit kita mau berjalan kemana itu melalui tahap-tahapan dulu. Seumpama mengenalkan dulu tema apa yang akan kita pelajari, kedepannya akan seperti apa itu dalam tahap pengenalan, terus baru konseptualisasi, terus aksi. Ini aksi itu bisa nanti dengan bisa produk, terus refleksi dan tindak lanjut. Ini dalam satu tema itu terdiri dari 5 tahapan. Ini contoh dalam apa Bu? Yang kami buat elemen penilaiannya. Seumpama di sini contoh aktivitas 4. Aktivitas 4 itu seumpama sekolah kami mengangkat tentang kewirausahaan sayur dan toga. Di aktivitas 4 itu guru memfokuskan tentang dimensi beriman dan bertakwa. Di sini tadi ada pilihannya. SD kami mengangkat elemen akhlak terhadap alam. Terus elemennya juga memilih 1. Tadi ada beberapa macam. Di sini memilih 1. Contohnya menjaga lingkungan alam sekitarnya. Terus biasa ini di sini kan sudah ada Bapak Ibu, Mbak Tanti atau ini sudah bisa kok di sini. Ini tentang apa targetnya kita bukan nanti di panduannya ini. Nanti yang kita jadikan panduan itu buku ini, dimensi elemen dan subelemen dan panduan pengembangan proyeknya. Kita nanti sambil belajar membuka ini Ibu nanti. Nah, ketika kita membuka itu di sini ada targetnya. Targetnya seumpama fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Di sini ketika kita memilih subelemen seumpama menjaga lingkungan alam sekitar, di sini itu kelas 1 targetnya ada di buku panduan tadi di sini. Nanti bisa milih terus buku kelas 3 dan 4 mungkin juga ini tidak sama. Jadi ketika kita memilih satu tema itu antara fase A dan fase B itu dalam target pencapaiannya itu tidak sama. Oke, ini sesuai panduannya. Terus untuk ini Bapak Ibu biasanya kita yang masih bingung tentang BB, MB, BSH, SB. BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, BS itu sangat berkembang. Kalau dalam kriteria biasanya kalau ini cukup, kurang, cukup, baik, sangat baik. Gitu? Cukup itu BB, kurang itu BB, cukup itu MB, baik itu BSH, SB itu sangat baik. Dan ketika kita memilih ini Bapak Ibu baik, berkembang sesuai harapan, nah ini kita ketika anak itu sudah pada targetnya itu kita bisa menyilang di sini di BSH. Ya, ini sesuai seumpama ini Abida itu sudah sesuai target membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya, kita centang di sini. Ini sesuai target. Tetapi ketika anak itu ternyata selain bersyukur juga bisa berpikir lebih, itu kita centangkan sangat berkembang. Dan untuk mulai berkembang dan belum berkembang itu di bawah targetnya. Biasanya kita bingung mendeskripsikan apa itu BB, MB, BSH, SB karena ini termasuk kebebasan guru dalam mendeskripsikan ketika kita milih ini apa itu BB itu kita merdeka dalam menjabatannya. Yang penting ini untuk BSH-nya itu sesuai targetnya. Coba kita buka ya. Elemennya yang atas ya Bapak Ibu. Elemennya contoh elemen akhlak beragama. Terus kita mengambil subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Di sini tadi untuk menuliskan BSH berkembang sesuai harapan tadi antara fase A, fase B dan fase C itu berbeda sesuai targetnya. Jadi guru kelas 1 ini bisa di fase A. Nah ini untuk berkembang sesuai harapannya kita tulis mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa itu untuk BSH-nya fase A. Terus kelas 4 di sini baru kelas 4 berarti Mbak Desi nulis ini yang untuk BSH. Untuk yang kelas 5 kelas 5 itu fase C itu menuliskan ini. Itu untuk BSH-nya. Untuk yang di atasnya sangat berkembang itu kita menulis ini bisa ditambah yang lain kalimat kita yang bisa menampilkan anak itu di atas yang sesuai yang kita targetkan. Ketika kita menuliskan mulai berkembang atau belum berkembang, contohnya ini seumpama ini targetnya. Jadi ketika kita menuliskan belum berkembang itu boleh siswa belum mengenali masih dalam bimbingan untuk mengenali sifat-sifat utama Tuhan itu bisa kita deskripsikan ke itu yang teknis yang belum berkembang. Jadi yang kita yang untuk patokannya itu ya BSH berkembang sesuai harapan itu sudah ada patokannya setiap fase. Dan untuk yang lainnya untuk yang belum berkembang terus mulai berkembang dan di atasnya yang sangat berkembang itu kita merdeka dalam mendeskripsikan. Tapi kalau kita mencoba di tulisnya nanti bisa kita lanjut.
Para yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Dewi Yosama